Luar biasa. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Saya bahagia, udah 2 minggu berturut-turut kita dengar kesaksian. Setiap kesaksian pasti ada problem. Setiap ada problem pasti ada mujizat. Amin. Berarti Tuhan sayang sama kita. Seringkali kita gak sadar, maka Tuhan kasih warning melalui penyakit, melalui hal-hal apa seperti yang Devi alami atau apa saja. Buat saya juga begitu. Kalau saya mengalami sesuatu, saya berpikir Tuhan ini warning dari Tuhan. Berarti ada sesuatu yang Tuhan mau saya perbaiki dari hidup saya. Ya, jadi semua yang dengar kesaksian, biar kita diberkatin. Kita jangan bosan dengar kesaksian orang, tapi kita ambil sisi positifnya. Justru di dalam pencobaan itulah mujizat terjadi. Amin. Mujizat yang besar-besar itu terjadi. Wow, masalahnya bukan kecil loh, masalahnya besar. Laut terbelah menjadi 2. Apa yang terjadi? Semua orang dalam ketakutan. Maju mati, mundur juga mati. Maju masuk ke laut, mundur tentara Firaun. Tapi disitulah Allah bekerja dan mujizat terjadi. Jadi kalau ada masalah, ada pencobaan jangan takut. Yang penting terhubung dengan Tuhan. Doa yang kering, yang hadirat Tuhan gak ada, itu karena doanya hanya di bibir. Tapi kalau kita doa dari hati, hadirat Tuhan ada dan Tuhan ada di dalam kita ya. Ingat perbedaannya, kita berdoa tapi kita rasa gak ada Tuhan, kenapa? Karena doanya hanya di bibir, bukan di hati. Tapi ketika Devi bertobat, dia sadar, dia berdoa dari hati, mujizat terjadi. Amin. Jangan bilang Eben nakal. Ya, bilang dia aktif. Dulu saya nggak ngerti juga bilang, ih nakal amat, jangan. Makin nakal nanti dia, kita bilang dia sangat aktif gitu. Nanti lama-lama Tuhan rubahkan. Dan puji Tuhan sekarang udah banyak perubahan. Eben mau tersenyum, mau salaman ya. Ya, Tuhan semakin memberkati Eben. Maaf yang tadi Tante Kat 2 orang lagi mau bersaksi. Karena nanti jam 9 tuh ada latihan untuk hari Minggu. Pemusik untuk hari Minggu, dia latihannya hari Kamis selesai kita ibadah. Jadi minggu yang lalu tuh sampai jam 10 mereka baru mulai ibadah. Baru mulai latihan. Jadi hari ini yang mau bersaksi lebih mempersiapkan diri lagi buat minggu depan bersaksi. Ya, jadi selama bulan Januari ini kesaksian terus, kecuali minggu terakhir nanti ada hamba Tuhan akan berdoa, akan khotbah. Jadi waktu itu tidak ada kesaksian ya. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Mari kita sama-sama berdiri, kita akan buka di dalam Sefanya 3 ayat 9 sampai 13. Sefanya 3 ayat 9 sampai 13. Udah ada di screen, kita baca sama-sama. Kitab Sefanya itu sebelum Malaiki ya. Iya betul. Sebelum kitab Hagai. Itu kitab Sefanya. Yuk kita baca sama-sama dari screen. 2, 3. Sebab sesungguhnya permata yang telah kuserahkan kepada Yosua, 1 permata yang bermata 7, sesungguhnya, tak dulu. Kayaknya kok lain ya. Sefanya 3 ayat 9. Kita dulu ya, takut salah catat. Oh salah, Sefanya 3 itu apaan ya, kok lain ya? Oh dari situ ayat yang bilang begini ya, baca di Alkitab. Ya ini maksud saya, kenapa tadi lain ya? Hai, apa yang terjadi Semi? Oh itu terjemahan yang lain atau apa? Ini yang Tante maksud ya. Yuk sama-sama kita baca 2, 3. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih. Supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Dari seberang sungai-sungai negeri Ethiopia, orang-orang yang memuja aku, yang terserak-serak akan membawa persembahan kepadaku. 11. Pada hari itu engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku. Sebab pada waktu itu
daripadamu orang-orangmu yang ria congkak. Dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah. Dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Satu lagi, yakni sisa Israel itu. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Amin. Silakan duduk. Saya beri judul gereja perlu bibir yang bersih. Jadi kalau ayat 9 tadi katakan, ayat 9 dikatakan, aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa. Ya, Tuhan mau sucikan perkataan, ucapan. Jadi bukan bibirnya diganti dengan bibir yang tipis jadi tebal. Gitu bukan ya. Bukan seperti itu. Jadi Tuhan mau kuduskan perkataan-perkataan kita. Ya. Jadi di dalam ayat Sefanya 3 ini berbicara tentang pemulihan bangsa Israel. Ya. Jadi yang ayat 13 tuh saya senang dikatakan pada hari ayat 13 dikatakan sisa Israel. Jadi kan beberapa bulan yang lalu saya pernah bicara tentang sisa. Umat yang sisa itulah umat yang setia. Umat yang nanti diselamatkan adalah umat yang sisa. Yang sisa itu siapa? Biasa kalau makanan yang sisa kita buang. Yang sisa itu yang udah gak ada gunanya, yang udah gak dipakai. Tapi kalau di Alkitab yang sisa itu adalah yang setia sampai pada akhirnya. Wow, itu nanti banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Kenapa? Ya itu dari sisa itulah. Dari yang banyak dipanggil, nah sedikit yang dipilih. Ada penyaringan-penyaringan. Lanjut. Gereja perlu bibir yang bersih yang selalu menjadikan orang kepala bukan akhir. Jadi Tuhan itu punya rencana yang sangat baik di dalam kehidupan kita. Dia tidak punya rencana engkau kujadikan ekor, engkau kujadikan kepala. Tapi dia ingin kita semua orang menjadi kepala bukan ekor. Artinya Tuhan ingin ciptaannya itu adalah menjadi yang utama. Yang tahu melakukan kehendak Tuhan. Madam Teresa pernah bilang begini. Perkataannya ya, dia bilang gini ya. To receive Christ you pay nothing. To follow him, untuk mengikuti Tuhan, you have to pay something. Artinya untuk menerima Tuhan kita gak perlu bayar. Tapi ketika kita mengikuti Tuhan, ada yang harus kita bayar. Apa yang harus kita bayar? Ada pengorbanan, ada waktu yang harus kita berikan buat Tuhan. Ya, ada perasaan yang harus kita berikan kepada Tuhan. Jadi mengikut Tuhan itu bukan seperti kita follower di TikTok gitu loh ya. Gue suka sama dia gitu. Tidak, bukan seperti itu. Tapi mengikut Tuhan bagaimana kita menyatu dengan orang yang kita ikuti. Maka ada sesuatu yang harus dibayar. Kita bayar dengan waktu yang kita korbankan untuk Tuhan. Kita berikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan karena kita cinta kepada Tuhan. Nah itulah. Jadi perkataan Madam Teresa ini memberikan suatu inspirasi kepada saya. Oh iya, kalau Tuhan udah pulihkan kita, Tuhan udah buat kita yang tadinya tidak baik menjadi baik, ya kita harus rela berkorban karena Yesus sendiri berkorban. Maka dia katakan mengikut aku perlu memikul salib. Bukan salib Kristus yang kita pikul, tapi salib diri kita sendiri gitu ya. Tapi saya tidak bicara itu pada malam ini, saya mau bicara tentang bibir yang bersih. Bibir yang bersih artinya adalah bibir yang tidak menyakiti orang lain. Bibir yang tidak menjelek-jelekan orang lain. Ya, jangan sampai karena bibir kita yang tidak bersih ini orang gak mau ke gereja. Karena perkataan kita mungkin yang menyakiti hati orang itu ketika dia datang. Dulu ada orang yang bilang gini, Bu Nila saya gak mau ikut Sekina lagi. Kenapa? Saya diomongin, kenapa? Lu pasti mau jualan. Saya bilang gak apa-apa, datang. Orang mau ngomong apa terserah. Tuhan yang tahu isi hatimu. Ya, malah saya bilang kalau kamu ada dagangan mau jualan ya gak apa-apa. Nanti tapi yang jualan melalui tim kantin gitu ya. Bukan kita gelar dagangan rame-rame gitu. Nanti kita kayak di bait Allah diobrak-abrik sama Tuhan gitu ya. Bukan.
tapi nanti diatur oleh tim kantin gitu. Saya senang menolong orang. Bagaimana orang yang misalnya lagi butuh, lagi susah, perlu ini, ya nggak apa-apa, saya akan bantu untuk jualan. Tapi kita ada aturan mainnya supaya tertib. Beribadah tujuannya ya beribadah gitu ya. Puji Tuhan, itu yang pertama ya. Gereja adalah tempat yang teduh, tempat yang aman. Amin nggak? Iya enggak? Ada orang yang bilang begini, kalau nggak ke gereja rasa nggak enak. Kenapa bisa bilang begitu? Karena dia merasa gereja adalah tempat yang aman dan teduh. Di mana dia bisa menyanyi. Kalau dulu orang belum mengerti firman Tuhan, ke gereja yang AC enak sekali, di rumah capek lelah, di gereja tidur karena ada AC. Tempatnya aman, teduh buat dia. Jadi aman dan teduhnya berbeda. Ya enggak? Tapi kalau kita yang udah mengerti firman Tuhan, kita senang ada di gereja. Aku nyanyi, aku dikuatkan, aku dengar firman Tuhan, aku diberikan pengertian yang dalam, lebih dalam lagi tentang firman Tuhan. Sehingga kalau aku pulang aku teduh, tadinya mau ngamuk gak jadi ngamuk. Tadinya mau marah gak jadi marah. Tadinya mau musuhan gak jadi musuhan. Karena ada kuasa Tuhan di situ. Maka kita bikin pertanyaan dong, siapa yang bikin teduh dan aman di dalam gereja? Siapa yang bikin teduh dan aman? Ya pendeta itulah yang diurapi Tuhan ya. Dia harus mengayomi domba-dombanya sehingga domba-dombanya merasa terlindung. Maka gembala adalah wakil daripada Tuhan ya. Jadi makanya kalau di rumah misalnya papa mama suka berantem, nggak ada damai. Mendingan gue ke gereja dah gitu ya. Ada anak-anak yang ngadu begitu pusing dengerin papa mamanya berantem melulu. Apa yang diberantemin kata saya gitu. Nggak tahu, ada aja yang diberantemin. Terus ini si suami ini yang minta sama saya ya. Coba tante ke rumah dah nasehatin dia. Ternyata ketika kami ke rumah dinasehatin, wah malah istrinya ceritain suaminya yang begini lucu sekali ya. Terus saya bilang intinya adalah ekonomi. Maka ribut. Istri yang kagak dibagi duit atau kurang duit pusing. Ini naik, itu naik, duit gak cukup. Wow stres. Gak mau ngomel juga jadi ngomel. Ngelihat sosok laki udah kayak sosok monster gitu. Dulu gak ada gunanya di sini gitu ya. Nah jadi suami-suami jangan terlalu pelit sama istri ya. Barang-barang udah pada naik ya. Tuh istri-istri pada colek suaminya tuh, denger tuh Tante Nila ngomong apa ya. Anak Sekina gak ada yang pelit ya, saya percaya Anda diberkati. Kan minggu lalu Tante bilang, Tante kalau ngelihat anak-anak Sekina Anda adalah muka-muka yang diberkati, amin. Jangan pelit sama sama istri. Ya, jangan pelit sama istri ya. Tapi kalau istrinya boros ya perlu dibatasi ya. Dinasehati jangan boros gitu ya. Ada hal-hal yang lebih penting gitu ya. Terus jadi kalau kita melihat pemulihan itu terjadi ya, Tuhan ingin pulihkan umatnya. Kenapa? Karena Tuhan mau kita ini jangan sia-sia kehidupan kita. Tuhan mau ada perubahan di dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita semua menjadi satu. Jadi pemulihan itu nanti saya di sini ada ambil beberapa ayat yang tentang bibir gitu ya, tentang ucapan, tentang lidah gitu ya. Tapi sedikit untuk melengkapi khotbah saya pada malam ini ya. Jadi bertobat itu bukan proses satu hari. Hari ini aku bilang bertobat, besok Anda berubah menjadi baik. Enggak. Bertobat adalah proses dari waktu ke waktu. Dan waktu itulah yang menentukan Anda sudah bertobat atau belum. Waktu itu nanti akan membuktikan. Oh dia udah berubah, gak seperti dulu lagi gitu ya. Jadi memang perlu waktu. Jadi kalau kita ingin suami kita berubah. Kita ingin istri kita berubah. Bukan berarti ini hari kita doa nangis luar biasa, nangis berlutut nungging di hadapan Tuhan. Ternyata besok istrimu masih seperti itu. Enggak, bukan simsalabim, tapi perlu waktu, perlu pengertian. Ya, sebelum kita ingin suami atau pasangan kita berubah, tentu kitanya sendiri juga harus berubah. Kitanya harus merubah diri kita dulu ya. Nah, gereja adalah bibir Allah yang sempurna. Kenapa dibilang begitu? Gereja adalah bibir Allah yang sempurna. Karena Rasul Paulus bilang kita orang Kristen adalah Injil yang terbuka. Sifatnya bilang gereja adalah bibir Allah yang sempurna karena apa? Melalui ucapan kita orang bisa dibangkitkan.
Melalui ucapan bibir kita orang dikuatkan. Ada kata-kata pembangunan. Melalui ucapan bibir kita orang disenangkan hatinya. Nah ini mungkin yang perlu kita rubah. Kadang-kadang kita ngomong belak-belakan dan orang lain tersinggung. Sehingga gak mau ke gereja. Ada beberapa kejadian juga. Cuma ngomong begini. Tante Nila gak suka kalau pelayanan pakai celana gitu kan. Misalnya kan gitu ya. Wah tersinggung gak mau ke gereja. Ada orang yang seperti itu. Karena apa? Ternyata penyampaiannya kurang bijaksana. Jadi akhirnya dia salah pengertian. Ke gereja aja dilarang. Bukan ya. Tapi saya maunya ada melayani Tuhan tuh rapi banget. Soalnya kalau kita belajar tabernakel, Allah mengatur segala sesuatunya, menyuruh Musa dan Musa melaksanakan yang persis seperti yang Allah mau. Jadi serba teratur semuanya. Cara ibadah teratur semuanya. Cara berpakaian teratur dan ditentukan semuanya begitu. Tapi kan di zaman modern oke lah pakai celana panjang. Tapi kalau bisa ya bajunya jangan yang kelihatan perut, kan gak pantas ya. Kan, nah baju di pantai beda kalau ke gereja. Baju pesta beda kalau ke gereja. Sekarang aja kalau kamu ada urusan KTP ke kelurahan, gak boleh lo pakai celana pendek. Suruh pulang gak boleh pakai sandal, mesti pakai sepatu. Kayaknya pakai sandal boleh deh ya. Boleh ya sandal ya? Itu peraturan Tante Nila kali ya. Kayaknya boleh deh pakai sepatu, sandal. Tapi gak boleh pakai celana pendek. Gak boleh gitu. Jadi makanya tante suka tegur langsung, ada orang yang ke gereja pakai celana sedengkul. Bukan gak boleh, boleh. Tapi kayaknya kurang pantas gitu ya. Karena kan itu beda, celana sedengkul Anda ke pasar sih keren ya. Apalagi Anda pergi ke Borobudur, Candi Borobudur, foto pakai topi, kacamata hitam keren. Tapi kalau ke gereja gak keren dah kayaknya ya. Jadi kita akan pakai baju yang sopan. Saya kasih kesaksian sekali lagi akan saya ulang-ulang. Di Malaysia saya 8 tahun beribadah. Orang Batak itu kalau ke gereja rapi semua. Mayoritasnya Batak. Karena apa? Mereka kerja TKW di sana. Kalau ke gereja rapi banget loh. Kayak mau pergi kondangan. Tapi ya memang rapinya gak terlalu lebay bagaimana gitu. Sampai orang Penangnya terharu. Orang Indonesia kok katanya pakai baju rapi-rapi banget. Kami di Indonesia memang begitu. Kalau mereka kan pakai tangan buntung tali satu oke aja, nggak ada yang itu mau pakai mini enggak gitu. Kalau Anda jalanin kolektor, terus bajunya mini, kan kita mau ngambil kantongnya aja begini, terus nungging. Yang duduk di depan kasihan loh si Ricky itu loh. Dia mau lihat salah, dia nggak lihat di depan mata dia gitu ya. Makanya Tante Nila bilang, pelayan Tuhan pakai baju panjang tuh cakep. Saya kasih contoh, saya pakai baju panjang terus gak pakai baju mini. Sekali saya pakai baju mini kamu semua pingsan. Makanya saya gak mau pakai baju mini, nanti kalian semua pingsan ya. Nah, waktu hari Pantekosta, Roh Allah turun seperti apa? Lidah-lidah api. Kenapa lidah? Karena Tuhan mau sucikan lidah itu. Sefanya bilang apa? Aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih. Ketika hari Pantekosta Roh Kudus dicurahkan, lidah. Roh Allah seperti lidah. Semua orang bisa berbahasa roh, lidahnya diurapi. Bukan tanpa maksud loh, kenapa Tuhan gak di tangan gemeter-gemeter begitu, kan ada orang gitu. Dulu lebih ekstrim lagi ya, kalau orang penuh Roh Kudus bangku dipek sampai saya sendiri aja takut loh. Wah nanti bangkunya melayang ke kepala saya pindah ke tempat yang lain gitu ya. Dulu belum ada banyak pengertian gereja-gereja yang masih sederhana. Sekarang kayaknya lebih tertib dah gitu ya. Jadi Roh Kudus itu roh yang penurut. Jadi jangan bangga Anda ketika guling-gulingan, bangku dikeprak. Ternyata waktu itu ya saya masih belum menikah gitu ya. Ternyata setelah diselidiki orang yang guling-gulingan itu dia punya ilmu bangok putih kalau nggak salah lo ya, saya juga kurang ngerti. Saya kurang ngerti perilmuan. Rasanya dia bilang dia pernah cari ilmu bangok putih kalau nggak salah gitu ya. Nah akhirnya doa 10 malam itu akhirnya fokus dia terus tiap malam ditengking. Akhirnya dia bisa berubah, terus akhirnya dia bisa melayani pekerjaan Tuhan. Jadi ketika kita bertobat, roh yang ada dulu, ilmu yang kita cari, roh yang bukan dari Tuhan itu udah masuk di dalam kita gitu loh.
Sebetulnya kita nggak ditengking juga kalau kita punya kesadaran terus kita putuskan sendiri di dalam nama Yesus itu bisa terlepas loh. Tapi kita sungguh-sungguh aku mau lepas, aku mau putus darimu gitu. Jadi jangan main-main dengan dukun, kamu akan terikat. Sekali mengikat luar biasa. Kalau kemarin kan Kamis yang lalu cerita tentang uang, mamon, harta. Di mana hartamu di situ hatimu. Nah, kenapa Tuhan bilang gitu? Karena ketika hatimu ada di situ, itu terikat. Ketika kita bermain-main dengan roh-roh yang lain, ketika engkau masuk, engkau terikat. Ketika engkau terikat emang mudah melepaskannya? Susah. Susah dilepaskan. Ada dulu tetangga mama saya ya. Dia tuh terkenal hostess. Hostess itu perempuan malam lah. Cantik sekali. Satu kali dia katanya diikutin oleh roh yang membuat dia kalau itu ya dari mulutnya selalu keluar hawa bau yang luar biasa sampai orang gak berani deket dia. Rupanya ada orang yang guna-gunain dia supaya dia tidak laku. Dia cantik banget loh katanya gitu ya. Tapi akhirnya dia meninggal ya karena dia nggak mau terima Yesus, akhirnya dia meninggal. Jadi sekali lagi saya peringatkan jangan main-main dengan ilmu-ilmu atau roh-roh yang bukan daripada Tuhan. Sekali terikat engkau susah dilepaskan ya. Ternyata Allah nih tadi mana itu Semi tolong tentang lidah tadi. Ya. Amsal 6 ayat 16-19, hal yang dibenci oleh Tuhan kita lihat. Baca sama-sama. 1, mata yang sombong, tinggi hati maksudnya. 2, lidah yang dusta, suka berbohong. 3, tangan yang menumpahkan darah, orang yang tidak bersalah. Ya mungkin terjadi pembunuhan atau dikit-dikit main kasar gitu ya. 4, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Itu baru di dalam hati lo ya, baru bikin rencana. Itu Allah benci, Allah gak suka. Saksi dusta yang menghembuskan kebohongan. 7, orang yang menimbulkan pertengkaran di antara saudara. Ini semua berhubungan dengan lidah, dengan bibir. Ya, salah satunya adalah berbohong. Wow, ini 7 hal yang, ini Amsal yang bilang, bukan saya. 7 hal yang dibenci oleh Tuhan. Kesombongan, suka berkata bohong, bersaksi dusta. Ada banyak hamba Tuhan pun bersaksi dusta demi menarik simpati orang lain. Tapi biarlah kita yang mengerti firman Tuhan, kita bersaksi yang benar apa adanya. Memang seperti itu ya. Salah satunya orang yang menimbulkan pertengkaran di antara saudara-saudara juga Tuhan tidak suka. Karena apa? Dari perkataan itu kita bisa memecah belah. Dari perkataan kita orang yang tadinya akrab bisa jadi pecah. Karena dia ngadu ke sini, ngadu ke sana. Akhirnya berantem 2 orang ini. Oleh sebab kita misalnya. Aduh, jangan sampai itu terjadi. Terus itu lagi hal-hal yang menghalangi kita untuk masuk surga. Salah satunya adalah juga kebohongan. Lanjut Semi. 1, kekafiran. Itu ada ayatnya semua tapi tidak saya jelaskan. Cuma ini tambahan ya. Tidak mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Bukan juru salaman tuh ya, juru selamatnya. Tidak mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Jadi cuma bilang, oh iya aku pengikut Kristus. Tapi di dalam hatinya dia tidak pernah mengakui Tuhan dan dia tidak pernah mengakui juru selamatnya. Itu kekafiran. Kedua, pembunuhan. Membunuh orang lain dengan sengaja. 3, melakukan hubungan seksual di luar pernikahan. Apa itu? Perzinahan. Perselingkuhan. Itu salah satu hal yang menghalangi kita untuk masuk surga. Pencurian, mengambil milik orang lain tanpa izin. Kalau nyuri gak mungkin pakai izin kan? Ya, jadi itu pencurian. Kekidungan, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak suci. Ya. Apa kira-kira? Pikir sendiri ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak suci. Misalnya Tuhan gak suka kita berselingkuh. Tuhan gak suka kita berkata jorok. Tuhan gak suka kalau kita suka nonton film porno karena itu akan mengikat pikiran kita ke situ. Nah itulah perbuatan-perbuatan yang tidak suci. Menyembah sesuatu selain Tuhan, ada ilah lain. 7.
Apa? Sama-sama kita bilang kebohongan. Berbohong dan menipu orang lain. 8, kekasaran. Melakukan kekerasan dan kekasaran terhadap orang lain. Dikit-dikit main gebuk, dikit tonjok. Ya, KDRT dalam rumah tangga, hati-hati. Itu semuanya bisa menghalangi kita untuk kita masuk ke dalam kekekalan, yaitu sorga yang mulia. Nah, Tuhan berdoa di dalam Yohanes 17 ayat 20 sampai 21. Coba kita lihat. Tuhan di dalam Yohanes 17 ayat 20, karena ini bicaranya pemulihan, dan kita lihat bagaimana sebetulnya Tuhan ingin kita anak-anak Tuhan itu bersatu sebetulnya. Maka dari bibir yang tidak disucikan ini bisa menimbulkan perpecahan, bisa menimbulkan pertengkaran, permusuhan, dan dendam karena ucapan yang menyakiti hati. Orang dendam, akhirnya orang bisa melakukan pembunuhan. Maka Tuhan perlu sucikan bibir-bibir kita anak-anak Tuhan supaya selalu memuliakan nama Tuhan. Yohanes 17 ayat 20 sampai 21. Sama-sama kita baca 23. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Semi tolong kembali ke ayat 20, kita lihat yang bagian terakhir. Tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh siapa? Pemberitaan mereka. Jadi dari pemberitaan itu kan adalah ucapan bibir. Jadi kalau ucapan bibir kita udah disucikan oleh Tuhan, maka yang keluar dari mulut kita, dari bibir kita adalah kata-kata yang membangun, kata-kata yang menguatkan orang lain, bukan kata-kata yang menghina, bukan kata-kata yang menyakiti orang, ya. Kalau kita berbuat kesalahan, aduh perkataan aku kok kayaknya tadi kurang bagus banget. Jangan-jangan dia tersinggung. Kita boleh segera telepon, maaf ya tadi aku tuh tidak bermaksud seperti itu. Itu sering tante lakukan. Misalnya bercanda, aduh aku takut dia tersinggung. Maaf ya tadi saya gak bermaksud apa, cuma bercanda. Nah ketika bilang, it's okay no problem. Nah itu hati senang ya, berarti dia juga anggap itu bercanda gitu ya. Nah yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi kita dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil supaya orang-orang bersatu. Dan Tuhan pulihkan itu semua. Lalu terus di dalam Mazmur 131 kita lihat apa? Apa yang membuat Tuhan itu senang. Kita lihat di dalam Mazmur 133 ayat 1. Apa yang menurut Tuhan itu indah di pemandangan mereka. Ayo Semi, Mazmur 133 ayat 1. Ternyata persatuan dan kesatuan itu sangat elok di mata Tuhan. Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Bisa rukun karena kita kan nggak ngomong yang jahat-jahat, betul nggak? Saudara di sini bisa rukun karena kita nggak saling menjelekkan satu sama lain, betul nggak? Anda tidak akan pernah bisa rukun kalau kita di depan orangnya iya, di belakangnya tahu aja lo dia. Mulutnya kayak setan. Misalnya, padahal belum tentu setan kayak dia gitu loh ya. Tapi kita udah jelek, yang jelek kita bilang kayak setan gitu ya. Lalu yang kedua. Sungguh alangkah indah, baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara seiman duduk bersama dengan rukun. Yang lain tuh bahasanya alangkah eloknya gitu ya, pakai kata elok gitu. Terus yang kedua Sam. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ayat yang ketiga, kesanalah. Nah seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kemana? Kesanalah. Kesanalah itu kemana? Ke orang-orang yang duduk dengan rukun. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Berkat apa? Kehidupan untuk selama-lamanya. Firman Tuhan itu indah banget ya.
kita akan mengalami ini semua kalau di dalam keluarga, di dalam rumah tangga. Juga kita selalu duduk rukun bersama. Lalu akur antara saudara. Firman Tuhan bilang kesanalah berkat-berkat dicurahkan. Tadi dulu ya, di bibir saya ada apa ini? Kayak ada rambut gitu ya. Rumah tangga yang rukun diberkati Tuhan. Jadi yang suka berantem-berantem, coba buka pembicaraan. Bagaimana sekarang kita angkat senjata. Kita melakukan gencatan senjata. Udah jangan berantem lagi gitu ya. Ya, aduh. Saya sedih amat tuh ya. Sampai katanya tetangga udah kagak tahan sama keluarga ini, berantem melulu gitu. Saya bingung. Dulu waktu masih muda ya, saya dengan Pak Nawi, dia kan masih muda ya. Sama-sama muda lah gitu ya. Terus kan dia katanya nih dulu nih ya, dia banyak cewek yang senang dia gitu kan. Terus masih muda aku cemburu dong. Aku cemburu, terus dia nanti kumpul sama teman-temannya, aku cemburu gitu kan ya. Terus sering marah-marah. Kemana? Jam segini kok belum sampai? Gitu kan ya. Jadi bawaannya hawanya panas melulu karena cemburu. Nah itu di bawah umur 30 tahun. Lalu gak ada damai tuh rumah tangga ya. Perasaan sedih melulu. Tuh ada lagu kalau bantal bisa bercerita gitu ya. Kan ada tuh lagunya, saya sedang dengar di TikTok, saya gak pintar nyanyi. Kalau bantal bisa bercerita katanya gitu ya. Terus saya sering nangis gitu ya. Ketika saya bertumbuh terus di dalam Tuhan, iya ya. Rumah tangga yang gak rukun tuh gak ada damai, gak enak banget suasana di rumah gitu. Nah mulai aku merubah diriku dulu. Aku makin dekat sama Tuhan, dia mau ngapain sebodoh. Karena dia kan juga belum jadi anak Tuhan pada waktu itu. Sebodoh teing dah, pokoknya gue mau dekat sama Tuhan. Nah dari situlah mulai saya cinta Tuhan luar biasa. Dan saya ingin menjadi hamba Tuhan. Karena saya tahu ketika saya datang ke gereja, saya melakukan firman Tuhan dan saya melayani Tuhan, saya bahagia. Apalagi kalau saya besuk. Waduh, dari dulu muda sampai sekarang saya paling suka besuk. Apalagi kalau udah habis besuk, saya ada satu kepuasan yang luar biasa. Nah, jadi kadang-kadang Allah taruh hal-hal yang keduniaan, yang bikin kita gak sejahtera, ternyata Tuhan mau memanggil kita untuk lebih dekat kepada Dia. Jadi di situ makanya kalau ada masalah kita bisa bilang begini, Tuhan terima kasih karena masalah ini akhirnya aku bertobat. Tuhan terima kasih karena masalah ini akhirnya aku tahu Tuhan itu ajaib. Tuhan terima kasih karena masalah ini datang akhirnya aku tahu bahwa Engkaulah Allah di atas segala ilah yang ada di muka bumi ini. Itu bisa terjadi karena ada masalah. Jadi masalah sebetulnya bukan hal yang buruk. Ketika murid-murid di lautan, kapal hampir tenggelam, Yesus tidur. Mereka ketakutan. Padahal Yesus ada di situ, betul enggak? Maka kita harus terhubung dengan Tuhan, kita yakin Tuhan ada di hati kita. Seandainya Tuhan gak tolong, saya juga pernah mengalami satu jalan buntu Tuhan, seandainya engkau gak tolong. Aku tetap pakai iman Sadrak Mesak Abednego ketika disuruh menyembah. Seandainya Tuhan tidak menolong, kami pun tetap tidak mau menyembah kepada patung Nebukadnezar. Nah ketika saya menghadapi masalah jalan buntu, seandainya Tuhan tidak tolong pun, kata saya tetap percaya kepadamu bahwa engkau Allah yang baik. Dan ternyata setelah lewat ada jalan terbuka. Jadi Tuhan mau kita imannya bekerja dulu. Tapi manusia ingin Tuhan nyatakan dulu mujizatmu baru aku percaya. Jadi kalau kita bilang sama Tuhan seperti itu, deal-dealan begitu gak benar juga. Karena apa? Tuhan bilang berbahagialah orang yang percaya namun tidak melihat. Jadi kalau pertolongan itu belum datang tapi kita percaya, kita adalah orang yang berbahagia, kata firman Tuhan. Kata Yesus sendiri. Kita adalah orang yang berbahagia karena kita percaya walaupun pertolongan itu belum datang. Kita gak tahu Tuhan tolong apa enggak, tapi aku percaya Tuhan engkau pasti tolong. Tuhan bilang berbahagialah orang yang tidak melihat tapi dia percaya. Ya tapi kita harus belajar, gak mungkin langsung Anda jadi begitu. Belajarnya bagaimana? Dengar firman, rajin ibadah, rajin doa, menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan ya. Lalu jika rohani kita beres, nih kalau kita baca Mazmur 133, berarti begini intinya. Jika rohani kita beres, maka urusan yang lain juga jadi beres.
Ada ketakutan tapi ketakutan tidak menguasai kita. Karena apa? Karena kita punya Tuhan yang lebih besar daripada masalah kita. Penny bilang sakitnya luar biasa sampai pasrah, Tuhan kalau memang ini mesti berakhir. Saya juga dulu pernah berdoa begitu. Tuhan kalau memang ini harus 3 bulan lagi aku gak ada di dunia ini. Biarlah sisa yang 3 bulan ini aku mau pakai untuk melayani Tuhan. Gitu, terus mujizat terjadi sampai hari ini masih hidup luar biasa ya. Jadi setiap hari bisa bersyukur kalau ingat dulu-dulu bagaimana Tuhan kasih kekejutan dan sampai aku menangis-nangis, sampai aku ketakutan. Tapi sampai hari ini aku bisa lewati, aku masih hidup. Itulah mujizat yang luar biasa. Tiap hari ada mujizat, tiap hari ada pertolongan Tuhan. Yang penting kita mau percaya apa enggak. Lalu kita lihat lagi satu ayat. Mazmur 127 ayat 2. Sedikit lagi ya. Tenang aja, jangan buru-buru mau pulang ya. 127 ayat 2. Mazmur 127 ayat 2 bilang begini. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saya senang banget ayat ini. Kenapa saya senang? Saya jam 10, jam 11 saya udah tidur. Kadang-kadang jam 8 udah ngantuk. Kayak kemarin saya kurang sehat, saya udah tidur cepet-cepet. Jam setengah 7 apa jam 8 saya udah tidur. Tadinya mau ke Grand Heaven, ada yang meninggal. Wah kok jalan begini-begini. Wah saya tahu nih tubuh saya ada yang gak beres, saya harus istirahat. Hari ini sepanjang hari saya istirahat. Gak turun-turun ke bawah sampai saya mau ke gereja baru turun dan saya rasa segar. Dan saya percaya ntar saya pulang saya sembuh. Amin. Imannya begitu. Jangan waduh baru pusing sedikit di sini doang. Udah gak ke gereja pusing. Nanti pulang gereja tambah pusing dengar firman Tuhan gak ngerti. Nah ini pekerjaan iblis. Ya, jadi kita hati-hati jangan sampai beri celah kepada iblis. Ya. Nah Mazmur 127 ayat 2 ini maksudnya adalah gini. Kerja itu ada waktunya. Jangan saking lagi laku-lakunya nih dagang online nih. Wah pesanan banyak sampai Anda gak tidur. Tidurnya sedikit sekali, jam doa gak ada. Terus kerja terus. Nah ayat ini dikatakan, tapi dalam bahasa Inggrisnya ditulis seperti ini loh. Ya saya bacakan di baris ketiga ya. Makan roti yang diperoleh dengan susah payah. To eat the bread of sorrow. To eat the bread of sorrow. Apa tuh Ari terjemahin Ri? Roti penderitaan. Kesedihan aja masih agak lunak gitu. The bread of sorrow. Roti penderitaan. Jadi orang yang kerja tidak ada waktu. Kayak orang Jepang kan katanya banyak yang mati, kenapa? Kadang-kadang karena dia mania kerja sampai wow, istri kesepian kerja karena untuk memenuhi kebutuhan jasmani mereka. Tapi firman Tuhan bilang, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam. Terus apalagi yang suka nongkrong, gak kerja, duduk sampai jauh malam, ngerokok, minum bir, makan nasi uduk. Akhirnya kolesterol. Pecel lele. Iya, pecel lele gitu kan ya. Jadi artinya begini. Ya, makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Jadi kalau kita nggak menjaga kesehatan, baik jasmani maupun rohani, itu engkau seperti makan roti penderitaan. Nanti sakit kencing manis, nanti sakit kolesterol, stroke, macam-macam. Padahal firman Tuhan bilang, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Nah ketika ayat ini datang terus saya ngundang Dr. Elizabeth kasih ke seminar kesehatan. Semoga tahun ini kita bisa terlaksana. Ternyata jam 11 itu tidur yang paling malam paling bagus. Maksudnya kalau bisa jam 9 jam 10 oke, tapi paling malam jam 11. Karena dari jam 11 sampai jam 12, sampai jam 1, jam 3 itu ada bagian-bagian di mana Allah secara alami meregenerasi organ-organ tubuh kita di waktu tidur. Lever dibenerin, terus paru-paru. Nah jam 3 saya paling senang karena jam 3 jam saya doa itu disitulah oksigen sedang tinggi. Oksigen sedang tinggi ke otak. Jadi disitulah cerdas otak kita.
Jadi saya bangun jam 3 enggak sia-sia. Karena apa? Oksigen lagi tinggi. Pantesan saya bilang begini. Kalau jam 3 saya belajar firman Tuhan. Saya baca firman. Itu cerdas. Artinya gini, cepat terbuka. Saya ngerti. Sepi, gak ada yang ganggu. Telepon gak bunyi. Terus wow, saya bilang 3. Ketika saya dengar sebenarnya, aduh terima kasih Tuhan. Ya, saya gak mau makan the bread of sorrow. Roti penderitaan, saya gak mau. Karena saya mau pada waktu malam. Ketika Tuhan memberikan berkatnya, saya ada. Ya, kalau Anda lagi nggak tidur, Tuhan padahal mau berikan berkatnya, tapi Anda lagi nggak tidur, ya udah ke sebelahnya dah yang udah tidur, gitu ya. Jadi tidur jangan terlalu malam, Anda sehat, rohanimu sehat. Dikit lagi ya, dikit lagi. Maka Matius 6 ayat 33 yang udah gak asing, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekalian yang akan ditambahkan kepadamu itu ayat yang luar biasa. Jadi ketika kita bisa mendahulukan Tuhan dan kerajaan Allah, yang lain itu bonus. Kamu gak usah minta, Tuhan akan berikan. Nah seperti ayat tadi, di waktu tidur pun yang kita gak sangka-sangka ternyata Tuhan meregenerasi seluruh keadaan tubuh kita. Supaya ketika bangun tidur kita sehat. Kemarin ini ada teman saya, seorang ibu, dia bilang begini. Nil, kamu kalau bangun suka pusing gak? Enggak, kata saya. Cuma kadang-kadang ada kaku. Kan kaku saya begini-begini terus nih. Ikutin seci. Apa sih? Tai chi, apa gitulah ya. Begini. Jadi tiap pagi mainannya begini-begini. Ya sambil terima kasih Tuhan saya masih bangun, terima kasih Tuhan, sambil tangannya begini-begini. Saya gak pernah pusing karena saya tidur cukup. Kadang-kadang nih kalau pulang dari Sekina tidurnya bisa agak malam. Karena ntar dari sini bisa jam 9:30, jam 10 terus cuci muka jadi segar lagi gitu kan. Terus kadang-kadang masih baca WA gitu agak malam kalau Kamis itu tidur. Tapi oke, saya tetap bangun jam 3 karena itu udah alarm alami. Malaikat pasti udah bilang bangun Nil, bangun doa. Terlambat pun 3:30. Jadi gak usah pasang alarm. Kalau Anda sudah lakukan kebiasaan yang baik itu gak perlu alarm, Anda bangun. Dulu kalau jam 3 saya langsung share itu. Sampai satu pendeta ketika saya mengundang khotbah dia kaget. Hah jam 3 undang dia khotbah gitu ya. Jadi sekarang saya gak pernah lagi begitu. Jam 3 saya doa, saya baca renungan, nanti saya share-nya agak siang dikit gitu. Kalau saya mau jawab itu juga kalau saya mau ngundang pendeta atau apa, saya nggak berani lagi jam 2. Nanti dia pikir, kok jam 2 gue dipikirin sama dia. Takut GR gitu ya. Nah, saya bacakan dengan cepat. Yang terakhir ada nggak? Ayat 3 maksudnya Mazmur 133 ayat 1-3. Itulah dasar dan sumber berkat Allah yang dikatakan kesanalah aku perintahkan. Yang 5 hal, langkah untuk kesatuan gereja atau kesatuan rumah tangga. Satu bahasa, yaitu kalau kita baca Sefanya 3 ayat 9, menyerukan nama Tuhan, satu bahasa. Nama Tuhan saja yang kita serukan. Yang kedua, satu beban. Sefanya 3 ayat 9b dikatakan begini, kita bahu-membahu melayani Tuhan. Jadi saling melengkapi satu dengan yang lain. Nah itu bisa menjadi satu kesatuan yang indah. Sikap hati yang rendah. Sefanya 3 ayat 11-12. Jadi sikap hati yang rendah. Berdoalah agar kita enggak sombong. Kita punya hati yang lemah lembut, yang rendah hati. Karena orang angku tidak punya teman. 4, tidak boleh pusatkan perhatian pada perbedaan. Tuhan ciptakan kita enggak sama satu dengan yang lain. Kalau sama itu namanya robot. Tapi dia ciptakan kita berbeda. Orang Batak, orang Jawa, ada orang Cina, ada orang Sunda gitu ya. Dari mana-mana ada. Supaya kita ini bersatu. Yang bisa menyatukan siapa? Kasih Kristus. Seperti pelangi. 7 warna. Kalau satu warna kita bisa bilang indah gak? Pelangi warna merah. Kita gak bisa bilang indah. Tapi ketika kita lihat pelangi di langit yang biru ada merah, kuning, hijau. Oh itu lagu balonku. Ya, 7 warna pelangi. Nah ya 7 warna pelangi itu indah karena dia ada 7 warna. Bukan satu warna. Nah itulah Tuhan mau nyatakan kita ini berbeda-beda. Maka dia berdoa di Yohanes 17 ayat 20-21. Biarlah mereka jadi satu seperti aku dan Bapa dan aku jadi
satu ya. Bagus sekali firman Tuhan itu ya. Nah, jadi kita tidak boleh pusatkan perhatian pada perbedaan. Tapi perbedaan yang ada membuat kita bersatu, saling melengkapi, saling mengasihi. Yang terakhir, menyadari perbedaan adalah anugerah Tuhan. Amin. Ya, mari kita berdoa. Mari kita nyanyi dulu satu pujian.